Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diviana Ardisha Putri dari Prodi D3 Gizi Reguler A semester 3, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan NIM P133743111920. Di sini perkenankanlah saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu pengasapan, terutama pengasapan ikan. Tentu dari kalian semua pasti pernah mengkonsumsi ikan dengan harga relatif murah serta mudah untuk didapatkan. Namun, pada saat pengolahan bahan pangan ikan, jika tidak segera diolah, itu akan menyebabkan pembusukan. Karena kadar air yang tinggi pada ikan menyebabkan proses pembusukan lebih cepat. Untuk itu, diperlukannya teknologi pengawetan yang dapat mengurangi proses pembusukan. Mengurangi dalam artian memperlambat proses memperlambat proses pembusukan, seperti halnya pengasinan, pengeringan maupun pengasapan. Nah, pengasapan sendiri mungkin tidak terlalu banyak seperti pengasinan dan pengeringan untuk produk ikan. Namun, pengasapan sendiri dapat menunda proses kemunduran mutu ikan. Pengasapan ikan merupakan salah satu cara pengolahan yang mudah dan sederhana. Teknologi pengawetan makanan terus berkembang untuk dapat membuat makanan yang aman bagi tubuh. Tentu kita semua tidak mau sakit. Oleh sebab itu, diperlukannya beberapa hal untuk diperhatikan dalam proses penyimpanan makanan, pemasakan maupun mutu pangan yang akan kita konsumsi. Untuk pengasapan sendiri dibagi menjadi dua, ada pengasapan modern dan pengasapan tradisional. Pengasapan modern menggunakan liquid cair, sedangkan pengasapan tradisional menggunakan pemanasan panas dan pemanasan dingin. Pada pengasapan modern, penggunaan liquid cair didapatkan dari pirolisat yang berasal dari pirolisin tempurung kelapa yang sudah dibakar. Sehingga setelah selesai dari pengasapan ini, mutu ikan siap untuk disimpan lama. Namun bisa saja menggunakan pemanfaatan pengasapan tradisional. Namun pengasapan tradisional itu tentu saja mempunyai kelemahan. Salah satunya seperti kualitas yang tidak terjamin. Oleh sebab itu, diperlukannya kehati-hatian. Untuk prinsip pengasapan ikan sendiri menggunakan cara pengolahan dengan pengawetan dan memanfaatkan kombinasi dari perlakuan, pengeringan, dan pemberian senyawa asap yang berasal dari pembakaran. Pada proses pengasapan ikan terdapat unsur yang paling berperan dalam proses pengasapan, yaitu asapnya. Kenapa asapnya? Karena asapnya mengandung air, asam asetat, alkohol, aldehid, keton, asam forminat, fenol, dan karbon dioksida, sehingga dapat menjadi antioksidan. Tujuan pengasapan sendiri tentu saja sebagai salah satu cara dalam mengawetkan bahan pangan, meningkatkan mutu, dan membuat aroma khas serta rasa khas yang berasal dari proses pengasapan, serta dapat menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pengasapan ini. Salah satunya adalah suhu pengasapan. Kenapa dengan suhu? Jika suhu tidak diperhatikan, maka akan mengakibatkan gagal dalam proses pengasapan. Jika suhu terlalu tinggi, maka kombinasi asap tidak akan masuk secara total, sedangkan jika terlalu lama, maka akan menyebabkan rasa yang kurang enak serta aroma yang tidak sedap. Kemudian kelembaban udara. Kelembaban udara idealnya adalah 60-70% dan suhunya sekitar 29 derajat Celcius. Penggunaan jenis kayu pada proses pembakaran juga perlu diperhatikan. Karena untuk pengasapan dingin, sebaiknya penggunaannya menggunakan serbuk, bukan kayu utuh ya. Terus faktor apa lagi yang harus diperhatikan dalam proses pengasapan?
Salah satu juga perlakuan dalam pengasapan. Ini penting sekali. Jika pada perlakuan pengasapan tidak diperhatikan, maka gagal dalam proses pengasapan tentu akan terjadi. Mutu ikan pun akan berpengaruh. Karena bila mengalami kemunduran mutu, maka produk yang dihasilkan juga tidak akan sesuai. Sedangkan jumlah asap dan ketebalan asap juga berpengaruh pada cita rasa, bau, dan warna. Semakin tebal asap, semakin baik pula produk yang akan dihasilkan. Untuk pengasapan tradisional terdiri dari pengasapan panas dan pengasapan dingin. Pengasapan panas, hot smoking, adalah proses pengasapan ikan dengan menggunakan suhu sekitar 70-100 derajat Celcius dengan lama pengasapan 2-4 jam. Untuk pengasapan dingin atau cool smoking adalah proses pengasapan ikan dengan meletakkan ikan yang akan diasap agak jauh dari sumber asap dengan suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Waktu pengasapan ini dapat mencapai 4-6 minggu lamanya. Wow, lama juga ya. Pengasapan suhu rendah dimaksudkan agar daging ikan tidak rusak dan protein tetap terjaga dan tidak terkoagulasi. Akibatnya, ikan asap yang dihasilkan masih tergolong setengah masak. Sehingga sebelum ikan siap untuk disantap, maka perlu dilakukan proses pemasakan ulang atau pematangan. Sedangkan untuk pengasapan modern, itu adalah pengasapan cair. Asap liquid pada dasarnya merupakan asam cukanya vinegar kayu yang diperoleh dari destilasi kering terhadap kayu. Senyawa hasil hidrolisa dari asap cair merupakan kelompok fenol, karbonit, dan kelompok asam yang secara simultan mempunyai sifat antioksidan dan antimikroba. Kelebihan dari penggunaan asap cair ini salah satunya adalah aroma yang dihasilkan dan produk yang beragam serta konsentrasi yang lebih baik serta lebih tinggi. Lebih intensif dalam pemberian aroma tentu saja. Terus selain pengasapan modern, pengasapan tradisional, ada juga pengasapan elektrik. Apa itu sih pengasapan elektrik? Pengasapan elektrik merupakan salah satu cara dengan pembakaran gergaji atau serbuk gergaji yang dilewatkan pada medan listrik dengan tekanan tinggi. Ikan akan menerima partikel asap, lalu tahap pengasapan dan pematangan. Untuk SNI pengasapan sendiri bernomor 01-2725-1992 dengan ketentuan jenis uji yaitu organoleptik, cemaran mikroba, dan cemaran kimia. Terus bagaimana sih cara membuat ikan asap itu? Yang pertama-tama kita siangin dulu ikannya, kemudian cuci bersih dan kelompokkan menurut ukuran. Setelah itu, taburkan garam ke dalam setengah liter air yang sudah didihkan, dan segera didihkan, kemudian didinginkan. Rendam ikan selama 15-20 menit, kemudian tiriskan dan angin-anginkan sampai permukaan kering. Setelah itu, ikat ikan menjadi satu, kemudian gantung di ruang pengasapan dengan jarak masing-masing 1 cm atau gantung dengan ekor ke bawah dan kepala menghadap ke atas. Kemudian, siapkan bahan bakar berupa arang dan potongan kayu di bawah ruang pengasapan, kemudian bakar. Dibutuhkan ampas tebu serta serbuk gergaji sedikit demi sedikit sampai timbulnya asap. Panas diatur pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 2-3 jam. Dan harus dijaga agar panasnya tetap stabil ya. Setelah ikan matang, keluarkan ikan asap, kemudian bungkus dan kemas. Oh iya, untuk ciri-ciri ikan asap yang baik itu bisa dilihat dari rupa dan warna. Produknya harus licin, mengkilat, dan berwarna coklat emas muda. Sedangkan untuk bau dan rasa, memiliki khas bau
ikan asap, bau asap yang sedap dan merangsang selera tentu saja. Dengan pengasapan pada suhu 70-80 derajat Celcius, ikan akan tahan lama sampai sekitar 1 bulan. Dibandingkan dengan pengasapan pada suhu 20 derajat sampai 30 derajat Celcius, karena daya simpannya akan kurang dari 1 bulan. Selain bandeng, ternyata ada beberapa ikan yang bisa dimanfaatkan dalam proses pengasapan ikan. Salah satunya adalah muruh, kembung, selar, tongkol, dan cakalang. Selain mempunyai kelebihan serta cita rasa yang khas, pengasapan ikan sendiri mempunyai kelemahan. Salah satunya tekstur ikan akan berubah menjadi keras, terutama jika pengasapan dilakukan pada suhu rendah dengan waktu yang lama. Pada proses pengasapan secara sempurna, memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini diperlukan kesabaran. Setelah itu, ikan asap dengan tekstur yang keras diperlukan proses dehidrasi atau pembasahan kembali sebelum ikan dapat dikonsumsi, dalam artian melalui proses pemasakan ulang. Sepertinya itu dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau pelafalan yang kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.